Enam orang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap korban pihak Yovandri Aldriansa Purba, warga komplek SD2 Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, di rumah salah seorang manajer di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Melangir, Nagori, Dolok Merangir 1, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Minggu 27 Desember dini hari pagi sekira pukul 00:40 waktu Indonesia bagian Barat yang lalu. Dalam press release yang digelar di lapangan asrama polisi Simalungun, Jalan Sangnawalu, Kelurahan Siopat Sulu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, pada Rabu 30 Desember sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolres Simalungun, AKBP Agus Walio, menjelaskan pihaknya dalam penanganan kasus ini telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kasat Reskrim dan dalam waktu 1x24 jam dengan mengumpulkan saksi-saksi, alat bukti yang ada di TKP, kemudian keterangan yang lain termasuk dari kedokteran. Akhirnya kemarin 28 Desember penyidik telah mengambil sikap kepastian dengan menetapkan 6 orang tersangka. Saat memberikan keterangannya, ke-6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pemilik rumah berinisial HN bersama kedua orang anaknya IM dan MAR, kemudian 3 orang security HSD, HS, dan YAP. Terhadap 4 orang pelaku, pihak Polres Simalungun sudah melakukan penahanan di RTP Mapolres Simalungun, sedangkan terhadap 2 orang lagi tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur. Terkait kronologis kejadian, Kapolres menjelaskan bahwa sebelum kejadian, pemilik rumah tersangka AS bersama keluarganya termasuk IM dan MAR baru saja pulang dari Medan. Setiba di rumahnya, para tersangka mendapati korban sudah berada di dalam rumah hingga terjadinya pergumulan antara korban dengan HS yang dibantu anak-anaknya IM dan MAR. Tidak lama kemudian, datang 3 orang petugas security yang malam itu sedang bertugas, yakni HSD, HS, dan YAP, untuk membantu HS yang awalnya untuk mengamankan. Dalam hal ini, ada beberapa saat tidak segera diserahkan ke pihak kepolisian. Namun demikian, ada alat bukti yang mengakibatkan korban meninggal dunia, mulai dari diikat, diborgol, dan dipukul dengan telenan atau sakalan yang terbuat dari kayu yang cukup keras, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kepada para tersangka kini dijerat dengan pasal 338 subsider 170 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 15 tahun. Pungkas Kapolres Simalungun. Kami akan melaksanakan press release berkaitan dengan pengungkapan perkara yang menyebabkan matinya orang. Di sini sesuai dengan pasal 338 subsider 170 ayat 2 ke huruf ke-3 atau E KUHP. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa pada tanggal 27 Desember yang lalu, mungkin rekan-rekan, saya yakin banyak yang bertanya kepada saya adanya temuan mayat di salah satu perumahan perusahaan PT Bridgestone. Jadi perlu kami sampaikan langkah-langkah Polres Simalungun yang kami lakukan. Yang pertama adalah karena ini perkara yang menjadi atensi publik, atensi masyarakat, kami bentuk tim sus. Tim ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim. Kemudian kami bekerja dalam waktu 1
kali 24 jam kami kumpulkan saksi-saksi, alat bukti yang ada di TKP, kemudian keterangan-keterangan lain termasuk dari kedokteran, kemudian hasil visum dan sebagainya. Akhirnya 2 hari yang lalu, kemarin ya, ya, jadi tanggal 28 penyidik dalam hal ini telah mengambil sikap untuk memberikan kepastian hukum, yaitu beberapa saksi kami alihkan menjadi tersangka. Jadi perlu kami sampaikan, korban ini inisialnya adalah YAP, umur sekitar 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dan beralamat di Komplek SD 2 Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Kemudian kronologisnya adalah, jadi sekitar pada hari Minggu tanggal 27 Desember kurang lebih pukul 2.00 ditemukan atau di teras dapur rumah daripada tersangka HS ya, di perumahan staf Cendana PT Birgestun Dolok Marangir, Nagari Dolok Marangir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Ya, kami temukan ada mayat. Kemudian penyidik kami bekerja dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan dan alat bukti. Ada beberapa saksi yang kami ambil keterangan, mulai dari yang pertama adalah HS, kemudian Mar. Jadi HS ini adalah pemilik rumah, kemudian MAR ini adalah anak, kemudian HN, kemudian Mar lagi, ini adalah anak, kemudian ada tambahan 3 orang security atas nama jadi ada 3 security, inisialnya adalah SAP, HSD, dan HS. Jadi kelima orang ini pada tanggal 28 Desember berdasarkan hasil penyidikan dari tim yang bekerja ditetapkan atau diubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Jadi di sini ada 5 orang yang kami ulangi. Jadi di sini ada 6 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah HS selaku pemilik rumah dan 2 orang anak MAR dan IM. Kemudian yang 3 lagi yang saya sebutkan tadi ya sebagai security di PT Birgestun. Demikian. Kemudian terhadap para pelaku kami jerat dengan pasal 338 subsidiar 170 KUHP dengan ancaman adalah pidana seumur hidup atau paling lama 15 tahun. Demikian. Balik perlu kami sampaikan bahwa pada awalnya jadi pemilik rumah ini atau HS pulang dari kegiatan di Medan. Kemudian pukul 02.00 melihat ada orang
yang tidak dikenal berada di dalam rumahnya. Kemudian di situ ada pergumulan, ya, pergumulan. Kemudian awalnya adalah dari pemilik rumah AHS dan kedua anaknya ini membantu. Namun demikian dalam perjalanannya ada security PT Bridgestone yang melaksanakan patroli. Disitulah security ini juga membantu untuk membantu daripada pemilik rumah untuk awalnya mengamankan daripada si korban. Namun demikian di sini ya perlu kami himbau juga kepada seluruh masyarakat khususnya Simalungun, apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana, apabila sudah diamankan sesegera mungkin melapor ke petugas ataupun kepolisian terdekat. Itu yang paling penting. Jadi di sini ada beberapa saat ya tidak segera diserahkan ataupun diinformasikan ke pihak kepolisian. Namun demikian ada beberapa alat bukti di sini ya yang mengakibatkan korban ini meninggal, mulai dari diikat ya, diborgol, kemudian sempat dipukul menggunakan telenan ataupun kayu yang cukup keras, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Demikian. Terima kasih. Dari 6 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah semua ditahan yang ke-6 pelaku itu, Nak? Baik, ini pertanyaan bagus. Tentunya kami selaku penyidik akan menelaah ataupun mendalami seluruh sangkaan-sangkaan pasal sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi mohon untuk rekan-rekan sama-sama kita patuhi aturan yang ada, karena memang di sini ada pelaku yang usianya di bawah umur. Tentunya ini perlakuan ataupun aturannya berbeda. Dan saat ini saya yakin penyidik akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi pada prinsipnya, dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Pranoto, Monalisa TV melaporkan.